Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo satu orang dulu memimpin doa. Ayo satu orang memimpin doa. Gong. Ya, di situ aja berdiri. Oke, ayo kita berdoa, buka topinya. Mari kita satu doa. Puji dan syukur kepada Tuhan dan Tuhan. Terima kasih dan karuniamu. Tuhan, kami mau belajar kami Tuhan. Buatlah praktik ajaran kami ini semakin membaik Tuhan. Tuhan, kami mau berusaha segala dosa dan kesalahan kami sebagai Tuhan hidup kita semuanya. Daripada doa kami ini melalui Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak sekolah? Siapa? Santo sama Martin. Ada surat atau tidak? Tidak, Ibu. Oh, tidak ada pemberitahuan. Berarti apa dua-duanya ya? Santo sama Martin, dua orang ya? Oke. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Ada yang tidak sehat? Tidak, Ibu. Serapan tadi pagi semua? Sehat, Ibu. Oke, berarti kalau sehat, serapan, semangat belajarnya ya? Iya, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita bernyanyi dulu. Ayo semua berdiri. Kita belajar Pancasila, kita beraksa sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jalan untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, ketergantungan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdaslah dalam berhidup kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Hari ini kita belajar mengenai apa? Mengenai pantun. Ya kan? Nah, pantun itu apa itu pantun? Puisi lama. Nah, jadi di PLD pantun ini kita akan mempelajari jenis-jenis pantun, ciri-ciri pantun. Itu dia. Jadi ibu mau bertanya, siapa yang pernah mendengar orang berpantun? Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian tahu tentang pantun itu? Yang kalian dengar pantun. Yang kalian tahu tentang pantun kira-kira apa itu? Coba. Ada pantun nasihat, ya. Pantun jenaka, ya. Itu namanya jenis-jenis pantun. Baru apa lagi? Jadi ciri-ciri pantun tahu kalian? Apa ciri-ciri dari pantun? Terdiri dari dalam satu bait. Nah, tujuan kita belajar pantun hari ini dia. Peserta diri mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Jadi kalian harus tahu apa itu jenis-jenis pantun, bagaimana ciri-ciri pantun. Jadi kalian harus tahu itu semua. Baru yang kedua, peserta diri dapat memperjelas bagian-bagian pantun yang sudah disediakan guru. Kalian harus bisa membedakan yang mana sampiran, yang mana isi. Baru yang ketiga, peserta didik mampu menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks pantun. Nah, di dalam pantun ini ada nilai-nilai. Contohnya pantun agama, pantun nasihat. Apa nilai dari isi pantun itu? Itulah tujuan kita belajar hari ini. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan pantun sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Setelah kalian tahu ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, nilai-nilai yang terkandung, bisalah kalian sendiri mencari pantun sesuai dengan tema yang harus kita pelajari. Yang kelima, peserta didik mampu mempraktekkan membaca pantun hasil karya dengan lafal dan intonasi yang tepat, ya. Kalian harus bisa membaca pantun dengan baik, karena membaca pantun itu beda dengan membaca buku bacaan. Tidak sama, ya. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba tonton video berikut. Di Melayu, kegunaan pantun. Apa sih yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Kegunaan pantun misalnya untuk menyampaikan nasihat atau ajakan, lelucon atau humor, dan dapat pula untuk menyampaikan pertanyaan atau teka-teki. Oke, apa saja ya ciri-ciri pantun? Kita perhatikan terlebih dahulu contoh pantun berikut ini. Merah muda berjusik bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpulah untuk melupakan. Nah, ciri pertama pantun adalah satu baris terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Sebagai contoh, baris pertama adalah merah muda berjusik bibi. Baris kedua, di tangannya ada bayam seikat. Baris ketiga, masalah warga datang bertubi, dan baris keempat, berkumpullah untuk mufakat. Ciri kedua pantun, yaitu bersajak AB. Sajak sendiri artinya adalah keselarasan bunyi,
kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Pada baris pertama, suku kata terakhirnya berbunyi pi. Pi kita anggap sebagai A. Pada baris kedua, suku kata terakhir berbunyi A. A kita anggap sebagai B. Kemudian baris ketiga, suku kata terakhir berbunyi B. Sama dengan baris pertama, di mana B dianggap sebagai A. Sedangkan pada baris keempat, suku kata terakhir berbunyi A. Sama dengan baris kedua, di mana A dianggap sebagai B. Sehingga pantun bersaja AB, AB. Ciri pantun yang ketiga, yaitu tiap baris ada 8 sampai dengan 12 suku kata. Yuk kita hitung suku kata pada pantun ini ya. Pada baris pertama, merah, muda, baju, si, pipi, ada 9 suku kata. Baris kedua, di tangannya ada bayam seikat, ada 11 suku kata. Baris ketiga, masalah warga datang bertubi, ada 10 suku kata. Dan baris keempat, berkumpullah untuk mufakat, ada 9 suku kata. Ciri pantun yang keempat, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran pantun, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Sampiran pantun adalah bagian pantun untuk mengantarkan rima atau pengulangan bunyi, sedangkan isi adalah bagian pantun yang berguna untuk menyampaikan tujuan atau maksud pantun. Kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Baris sampirannya ada 2, yaitu merah muda, baju si bibi, dan baris di tangannya ada bayam seikat. Kemudian baris isi pantun adalah masalah warga datang bertubi dan baris berkumpullah untuk mufakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Yang kedua, bersaja AB-AB. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun dapat dibedakan berdasarkan umur dan berdasarkan isi pantun. Jenis pantun berdasarkan umur, misalnya pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan jenis pantun berdasarkan isinya, misalnya pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, berikut ini jenis pantun berdasarkan umur. Yang pertama, pantun anak. Pasar baru tempatnya kain, awas dompet jangan hilang. Desa tempatnya bermain, mari kita pergi berpetualang. Nah, pantun anak-anak dapat menggambarkan makna sukacita dan duka cita masa kanak-kanak. Pantun yang kedua adalah pantun orang muda. Layang-layang talinya putus, jatuh ke tanah jadi rebutan. Kasih sayang yang tulus, modal dalam persahabatan. Nah, pantun orang muda menggambarkan makna kehidupan persahabatan, perkenalan, muda-mudi, serta perasaan senasib. Pantun yang ketiga adalah pantun orang tua. Senja tampak di depan mata, kupandangi dengan lekat. Usia hanya sekejap mata, mencari bekal untuk ke akhirat. Nah, umumnya pantun orang tua menggambarkan adat budaya, nasihat atau petuah bagi kaum muda, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, wujudnya dimakan hama, jadi rata. Nenek meringis sambil tertawa, melihat kerak berkacamata. Pantun jenaka bermakna cerita hal-hal yang lucu atau lelucon. Kemudian yang kedua, pantun nasihat. Lampu jalan, terang berhijab, lampu berdiri di atas papan.
anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, pantun nasihat bermakna nasihat, petua, anjuran, atau ajaran budi pekerti yang bertujuan mendidik. Jenis pantun berdasarkan isinya yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Burung turi, burung dara, terbang tinggi ke atas taman. Cobalah jawab, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Nah, pada pantun teka-teki tersebut, baris ketiga dan keempat menyatakan teka-teki atau pertanyaan untuk dijawab oleh pihak lainnya. Misalnya, pantun tersebut, pertanyaan yang jawabannya adalah balon. Selanjutnya, jenis keempat adalah pantun kiasan. Di lapisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pada pantun kiasan tersebut, baris ketiga dan keempat atau isi pantun menyatakan kiasan yang umumnya menyampaikan hal secara tersirat. Makna isi pantun kiasan tersebut adalah memiliki keinginan yang mustahil tercapai. Ya, itu ada video tentang apa tadi? Pantun. Yang kalian lihat tadi di dalam apa? Ciri-ciri pantun. Baru jenis-jenis pantun, ya kan? Ciri-ciri pantun tadi ada berapa? Ada tadi berapa ciri-ciri pantun di video yang kita lihat? 6 atau 4? Yang pertama tadi ciri-cirinya, bukan jenis-jenisnya. Ayo, yang pertama tadi ciri-cirinya apa? Satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Itulah ciri-ciri pantun pertama. Yang kedua apa? Bersajak AB. Nah, ada juga pantun yang bersajak AA. Ya. Baru ciri pantun yang ketiga apa? Setiap baris terdiri dari berapa suku kata tadi dibilang? 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat apa? Baris pertama dan kedua katanya itu apa? Baris pertama dan kedua dinamakan apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan apa? Isi. Itu juga namanya ciri-ciri pantun, ya. Ciri-ciri pantun ada 4. Nah, coba jenis-jenis pantun. Pantun apa yang kalian tahu? Pantun. Terus dua suaranya. Baru? Iya, banyak jenis-jenis pantun, ya. Berdasarkan isinya. Pantun nasihat, pantun agama, berdasarkan usia, pantun muda, pantun anak, pantun tua, ya banyak jenis-jenis pantun. Sudah paham sedikit mengenai pantun? Sudah. Ingat itu ciri-ciri pantun. Oke, Ibu tampilkan dulu di sini materi tentang pantun. Diperhatikan lagi ke depan. Ini dia ciri-ciri pantun. Semua dulu ciri-ciri pantun sebagai berikut. Semua. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran.
Ini pantun apa? Pantun kanak-kanak. Ini apa? Pantun muda. Ini apa? Pantun tua. Ini pantun berdasarkan usia. Baru ini pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun PKTI. Coba, baca kalian dulu ini. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi arahan lucu dan menyenangkan. Ini. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti dan lainnya. Dari yang ini. Pantun PKTI adalah pantun yang berisikan PKTI dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas PKTI pantun tersebut. Ya, baru yang terakhir pantun. Kiasan Oke, apa pantun kiasan? adalah pantun yang berisi perumpamaan atau gambaran yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat secara Iya, ada lagi di sini contoh-contoh pantun. Ada pantun anak, ada pantun muda. Nah, kemarin sudah Ibu bagikan mengenai contoh-contoh pantun. Nanti bisa dilihat itu. Coba dulu kalian tulis mengenai ciri-ciri pantun. Ayo, tuliskan dulu ke bukunya sebentar. Ayo, ayo. Tuliskan dulu ciri-ciri pantun ini. Tuliskan ciri-ciri pantun, ada itu 4. Mario kenapa? Hah? Kenapa? Tidak bisa kata yang lain juga. Ayo cepat ditulis, ayo. Biar kita lanjut. Sudah?
Ayo, terus kita lanjutkan, ayo. Cepat. Oke. Di meja sudah Ibu bagikan LKPD. Di meja sudah Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing orang. 1 lembar untuk 1 orang. Coba tuliskan namamu di atas. Kelas 5. Nah, coba jawab dulu 3 pertanyaan itu. Ada 3 pertanyaan di situ. Buat jawabannya di kolom yang sudah tersedia. Ayo. Kerjakan sekarang juga. Sudah siap? Tulis jawabannya di kolom yang sudah tersedia.
Udah ini semua udah? Kalian udah? Udah? Apa lagi? Sekarang kita pembagian kelompok. Nah, ibu bagi kelompoknya. Nama kelompoknya ibu buat jenis pantun. Setuju? Setuju, Ibu. Oke. Ibu sudah bagi di sini anggota kelompoknya. Marsha, Gonggong, Ipana, Mario, sama Tri. Kelompok pantun anak. Yang mana orangnya? Coba tunjuk tangan. Ya. Kelompok pantun TKTI. Jessica, Bayu, Johannes, Ronaldi. Ya. Kelompok pantun nasihat. Steven, Eric, Selvi, Sinta. Oke, di sana dulunya. Kelompok pantun agama. Lady, Erwin, Marvin, Santo, sama Roland. Ya. Kelompok pantun Jenaka. Clara, Ronoli, Kristanto, Maharga. Di mana orangnya? Oke, berarti kita ada berapa kelompok? 5, Ibu. Kelompok ya. Nah, ibu mau ibu bagikan lagi di sini LKPD. Jadi nanti tugas kalian membuat pantun di LKPD yang mau ibu bagikan, ya? Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh sama dengan pantun yang dibuat oleh kawannya. Contohnya, kelompok pantun agama, janganlah sama pantunnya sama kelompok TKTI. Baru apa yang harus kalian lakukan di dalam? Ibu kalian buat nanti satu pantun, kalian cari yang mana sampiran, yang mana isinya dari pantun itu. Itu dia, mengerti? Ada yang belum tahu? Ada yang belum mengerti atau apa? Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Ya. Jadi LKPD ini juga nanti akan kita koreksi di sini. Silang nanti mengoreksi. Dari kelompok ini diperiksa oleh kelompok itu, dari kelompok itu diperiksa oleh kelompok ini. Silang nanti kita memeriksa. Ya, coba dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok. Ibu nilai nanti siapa di kelompok itu yang tidak mau kerja sama. Siapa di kelompok itu yang aktif kerja. Jangan ada nanti kawannya yang menulis, dia bengong-bengong. Atau dia yang bercerita-cerita, kawannya sudah sibuk mencari pantun. Nah, jadi semua harus aktif, ya? Ngerti kan? Oke. Tulis nama kelompokmu, tulis anggota kelompoknya di dalam, ya? Nanti nilainya satu kelompok sama nilainya. Satu kelompok sama nilainya. Oke. Ibu nilai kelompok mana yang paling aktif? Kelompok mana yang paling bagus kerjasama?
Yang ibu nilai nanti tulisannya yang paling cantik, yang paling rapi. Ibu nilai itu. Jangan lupa nama kelompoknya. Iya, tulis aja situ. Iya. Udah tulis aja situ. Nama kelompok kalian siapa? Aku selalu di sana. Roland di mana? Si Roland di mana kelompoknya? Nah, kalian tulis di situ si Roland. Tulis aja yang absen. Hah? Iya. Kalian carilah pantun agama. Baru di sampingnya ada kolom di sampingnya. Kalian buat mana sampirannya, mana isinya. Jadi dua yang kalian cari pantun, yaitu pantun agama sama pantun anak. Kerjasama sama kelompoknya, yang mana mau kita buat gitu. Jangan hanya keputusan sendiri. Yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Kalian sudah siap? Ayo, 10 menit lagi.
Ya. Ayo waktu, ayo. Nah, Bapak Santo. Ya. Ayo, biar dikasih langkah untuk memeriksa. Biar sudah kalian diperiksa kelompok yang lain. Siap? Ini kalian tuliskan. Ini kalian periksa. Ini kalian periksa. Coba kelompok sana yang ini juga biar bersih lah. Sebentar ya. Biar ibu kasih tahu. Lihat pantun yang dibuat oleh temannya. Apakah itu pantun agama? Baru lihat sampiran yang ditulis. Sampiran itu baris pertama dan sampiran itu baris keberapa? Iya, sampiran baris pertama dan kedua. Kalau isi 3 dan 4. Coba lihat pantun yang dibuat temannya. Benar enggak sampiran ditulis baris pertama dan kedua? Isi baris ketiga dan keempat. Kalau benar, buat tanda benar. Ayo bercepat, ayo bersiap, ayo minta kertasnya. Coba, yang mana pantunnya? Oke, kalau benar ini 50, ini 50. Berarti nilainya oke. Kalian sudah periksa? Coba dulu lihat.
Kalian sudah? Dari dulu nilainya. Benarnya ini? Ayo, dua kelompok lagi. Nah, kalian yang beri saya ini punya kalian yang beri orang itu. Coba baca pantunnya. Iya, kan gambarnya itu. Ya, coba mana pasnya sambilannya ini. Baru lihat mesinnya. Kalau masih buat tanda benar. Ya, sini. Dan mana? Dengarkan ke depan. Ini berbahagia kelompok apa ini? Nggak ada di nama kelompoknya. Hah? Kelompok apa kalian tadi? Kenapa nggak ditulis? Oke, untuk kelompok jenaka nilainya 100. Ya, udah di sini. Untuk pantun anak nilainya 100 juga. Untuk pantun nasihat nilainya 100 juga. Untuk pantun agama nilainya 100. Untuk pantun teka-teki nilainya 100. Kalau udah kayak gini berarti sudah paham mengenai pantun ya? Sudah paham mengenai pantun? Sudah, Ibu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek dari pantun. Tahu kan? Pertemuan berikutnya, pertemuan kedua nanti kita PPL ini akan membuat proyek dari pantun. Apa yang harus kau persiapkan? Persiapkanlah pensil warna, pewarna lah. Ya, penggaris, menatanya buat kotak nanti. Nah, untuk persiapan berikutnya. Jadi LKPD-nya nanti itu bagi satu kertas 1 orang untuk pertemuan berikutnya. Jadi LKPD-nya per orang. Tadi kan berkelompok kan? Jadi untuk berikutnya per orang. Apa nanti kau tulis di LKPD itu? Kau tulis nanti di situ pantun. Seperti yang Ibu bilang tadi, pantun siapa yang paling bagus, tulisan siapa yang paling cantik, LKPD siapa yang cantik hiasannya, dua hiasannya di pinggirnya, nilai dia lah yang paling tinggi. Jadi berlomba lah untuk membuat yang lebih cantik. Tentunya juga yang lebih bagus. Maka dengan itu sebelum kita masuk pertemuan kedua, coba kau cari nanti sendiri pantun-pantun dengan tema Cinta Indonesiaku. Apa temanya? Cinta Indonesia. Iya, itulah temanya.
Ya? Iya. Jadi RKPD 2 sudah kita kerjakan. Coba dulu berdiri semua. Ikuti gerakannya. Sambil nyanyi. Ayo makin semangat. Makin semangat. Semakin semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Silakan dulu. Oke, itulah pertemuan kita hari ini. Seperti yang Ibu bilang, kalau nggak hari Selasa, hari Rabu kita pertemuan kedua mengenai pantun ya. Iya, cari-cari dulu pantun, hafal-hafal atau bertulis di bukumu, biar nanti Ibu bagikan dan katanya bisa kau tulis bagus pantun di sana. Jadi itulah kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai pantun, sudah belajar mengenai ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, ya kan? Tapi belum ada di antara kalian yang membacakan pantun ke depan. Nah itu kita lakukan nanti di pertemuan kedua. Cara membaca pantun, bagaimana wajahnya, bagaimana bibirnya, bagaimana intonasinya, cara membaca, itu nanti kita pelajari di pertemuan kedua. Itulah kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Yang mau saya Ibu tanya, apakah kalian senang? Senang, Ibu. Siapa yang tidak senang hari ini belajar? Gak ada yang menjawab, berarti semua gak senang. Gak ada, Ibu. Semua Senang, Ibu. bosan kalian belajar? Iya, Ibu. Ada yang bosan kan? Nah, Ibu juga tidak bosan mengajar kalian. Jadi kita sama-sama senang. Iya. Jadi biar kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini. Satu orang yang memimpin doa. Ayo, satu orang yang memimpin doa. Kita tutup pembelajarannya. Ferdi, maju. Ayo, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa bersyukur memberikan cak cukup dalam Tuhan terima kasih memberi kasih yang kantor sisa memberikan Tuhan diberikan dia sangat beras terjadikan terima kasih untuk kami dan Tuhan diberkatilah sebab kami dan untuk kami Tuhan berilah mereka kesehatan murah
rezeki dengan Tuhan hari ini untuk sekolah kebutuhan kami. Ya, oke, terima kasih. Selamat siang. Siap.